Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang baik ini kita akan membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana para jemaah sekalian, kita hendaknya selalu mengucapkan salawat kepada beliau. Setiap namanya disebut, setiap namanya kita baca atau kita dengar, janganlah kita bosan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini adalah untuk kebaikan kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan, sallallahu lahu biha ashran." Siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah sendiri bersalawat kepadanya 10 kali. Berbahagialah kita kalau kita diselawati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, hadis yang terakhir yang kita baca berkaitan dengan tawakal dan keyakinan, ialah bacaan yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di saat beliau itu akan dilemparkan masuk ke dalam api. Maka beliau membaca di dalam hadis ini dikatakan, kana akhira qauli Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, adalah akhir ucapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dilemparkan masuk ke dalam api, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah dan dialah sebaik-baik al-wakil, pelindung. Ya, para jemaah sekalian, selanjutnya di sini hadis yang ke-77 dan hadis yang keempat berkaitan dengan keyakinan dan tawakal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yadkhulul jannata, yadkhulu masuk, al jannata surga, aqwamun, beberapa kaum. Jadi aqwamun itu jadi jamak daripada kaum. Kaum satu kaum, aqwamun banyak kaum. Jadi akan masuk ke dalam surga itu aqwamun, beberapa kaum, afidatuhum, yang hati-hati mereka itu mislu afidati tayri, seperti hatinya burung-burung. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi para jemaah sekalian, di sini dikatakan bahwa apa artinya hatinya seperti burung? Ya, di sini dikatakan hatinya itu seperti burung. Maknahu, artinya al-mutawakkilun, orang yang besar tawakalnya kepada Allah. Karena katanya burung itu besar tawakalnya karena keluar dari sarangnya, dari tempatnya dalam keadaan perut kosong. Tapi kalau kembali nanti penuh itu perutnya. Jadi dia itu betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga wakilah, dan dikatakan yang dimaksud dengan hati mereka seperti hati burung-burung, qulubuhum raqiqah, hatinya itu sangat halus dan sangat peka. Ya, umpamanya dia sangat pemalu kalau melakukan kesalahan, dia pemalu. Tapi ada juga orang melakukan kesalahan tidak malu juga, berarti ini hatinya tidak halus. Ya, umpamanya dia melakukan kesalahan, wah dia merasa tidak senang. Ya, atau dia melihat ada orang yang susah, maka dia merasa dalam hatinya merasakan kesusahannya orang. Atau dia pergi ke tempat orang sakit, maka langsung dia mengambil pelajaran. Atau dia ke kuburan, dia tidak tertawa di kuburan, tetapi mungkin dia sedih, dia rasa takut. Inilah hati yang peka. Jadi inilah
hati daripada orang-orang calon masuk ke dalam surga, yaitu hatinya bertawakal dan hatinya sangat peka, melakukan kebaikan dan menjauhkan diri dari kesalahan. Kemudian hadis selanjutnya, an Jabirin radhiyallahu anhu annahu gaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Dari Jabir, semoga Allah meridai beliau, bahwa dia pernah ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan ke arah Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik pulang, qafala ma'ahum, maka dia bersama dengan mereka, yaitu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang juga dan para sahabatnya. Fa adrakathum alqailatu fi wadin katsiril idahi. Kemudian ternyata mereka itu didapati oleh waktu kailillah, waktu istirahat pada siang hari di satu lembah yang banyak pepohonannya. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala turun dan singgah. Wa tafarraqan nasu yastadilluna bisyajarah, dan para sahabat bertebaran mencari naungan. Ada yang di sana, karena di sana ada pohon, mereka mencari tempat bernaung. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samura. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun di bawah satu pohon yang disebut pohon samura. Fa'allaka biha sayfahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantung saif. Saif itu pedang, ya, pedangnya digantung. Wa nimna naumatan, maka kami pun tertidur istirahat pada waktu siang. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami. Wa idza indahu a'rabiyyun, dan tiba-tiba di sisinya itu ada seorang Arab yang asing, bukan dari pasukan ini, ada orang Arab asing. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadza ikhtarata alayya sayfi, ini orang mencabut saya punya pedang yang digantung itu. Iya. Kemudian wa ana naim, sedangkan saya tidur. Fastaikaltu wa huwa fi yadihi siltan, maka saya bangun, ternyata pedang itu sudah di tangannya dalam keadaan terhunus. Ya. Kemudian orang Arab ini mengatakan, man yamna'uka minni, siapa yang menjaga kau dari saya ini? Jadi dia ancam Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaga kamu? Qultu, aku berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah salasan, 3 kali Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah, Allah, Allah. Wa lam yu'aqibuhu wa jalasa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukumnya dan lalu dia duduk. Nah, jadi ini satu riwayat oleh Bukhari Muslim, para jemaah sekalian. Dalam riwayat yang lain berkata Jabir, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Zatir Riqa. Kemudian kami mendatangi pepohonan yang rimbun dan kami meninggalkannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pohon yang paling rimbun itu disediakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala rajulun minal musyrikina, maka datanglah seorang dari kaum musyrikin, wa saifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajarah, sementara saif pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tergantung di pohon itu. Fakhtaratahu faqala takhafuni, maka dia langsung mengambil itu pedang lalu mengatakan, tahafuni, bagaimana? Kau takut kepadaku? Jadi dia gertak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu, takut kepadaku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, saya tidak takut. Qala faman yamna'uka minni, siapa yang bisa menjaga kau ini dari saya ini? Qala Allah, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah. Maka para jemaah sekalian, menurut di dalam riwayat yang lain, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah,
fasaqata saifu min yadihi, jatuhlah pedang itu dari tangannya. Jadi rupanya Nabi itu mengucapkan dengan penuh keyakinan tawakal, menyebabkan pedang itu jatuh dari tangannya orang ini. Para jemaah sekalian, lalu fa'ahadha Rasulullah SAW as-saif. Sebaliknya Nabi mengambil toseng itu pedang, lalu mengatakan, man yamna'uka minni, siapa menjaga kau dari saya ini? Maka berkatalah orang Arab itu, kun khaira ahidin, ya, jadilah kau orang yang paling baik, artinya membalas, maksudnya ya dia minta diampuni. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasyhadu an la ilaha illallah, apakah kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan saya rasulullah? Qala la, jangan, tidak. Walakinni uahiduka, tapi saya berjanji kepadamu, Allah uqatilaka, saya tidak akan memerangi lagi kamu. Wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka, dan saya tidak akan bersama dengan satu kaum yang memerangi kamu. Saya tidak akan memerangi lagi kamu, dan saya tidak mau ikut-ikut lagi memerangi kamu ya Rasulullah. Begitu maksudnya. Fakhalla sabilahu, maka dia membiarkan orang itu pergi. Fa'ata ashabahu, maka dia pulang kampung. Faqala, lalu berkata, ji'tukum min indi khairin nas, ya saudara, saya ini datang dari orang yang paling baik. Tidak ada yang paling baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi para jemaah sekalian, kesimpulan daripada hadis ini menunjukkan tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan beliau itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mau melakukan kejahatan kepadanya itu dibiarkan pergi, tapi ternyata membawa manfaat, karena dia sampai di kaumnya mengatakan, saya datang dari orang yang paling baik. Ya tentunya kaumnya akan bertanya, siapa itu, bagaimana, dan ini merupakan jalan untuk mereka menerima Islam. Para jemaah sekalian, selanjutnya hadis yang ke-6 dari tawakal ini, an Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi, andai kata kamu itu bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan tawakal yang sebenarnya, jadi kamu sungguh-sungguh tawakal, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum kama yarzuqut thaira, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Bagaimana itu para jemaah sekalian? Tagdu khimasan, dia keluar di waktu pagi dalam keadaan perut yang kosong, wa taruhu bitanan, dan pada waktu petang dia kembali sudah penuh dia punya perut dengan makanan. Nah, jadi ini para jemaah sekalian, pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita dalam hidup ini hendaknya penuh tawakal. Yang penting kita bekerja. Kalau kita bekerja, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepada kita. Yang salah kalau kita tawakal tidak bekerja. Iya. Umpamanya ada dalam riwayat, ada seseorang yang datang ke masjid mau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai unta atau ada kendaraannya. Para jemaah sekalian, dia turun dari untanya, kemudian dia masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ditanya, kamu datang pakai apa? Pakai unta. Jadi di mana untamu? Ya Rasulullah, saya bertawakal saja. Ikat dulu untamu baru bertawakal. Karena itu unta kan suka pergi itu. Jadi katanya ikat dulu itu unta baru bertawakal. Kalau bertawakal saja untanya tidak diikat, pergi itu. Ya, itulah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hendaknya kita punya tawakal itu disertai dengan usaha. Jadi berusaha, bertawakal. Bertawakal sambil berusaha.
Jangan berusaha saja tidak bertawakal. Jangan bertawakal saja tidak berusaha. Maka ini hendaknya digabung. Dan Nabi memberi jaminan kalau memang kita ini berusaha dengan bertawakal, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya. Para jemaah sekalian, pada hari Ahad yang lalu saya di Masjid di sini namanya Sautul Balad di Veterani 2 itu ada di situ masuk masjid. Nah, sesudah saya ceramah sedikit, kita cerita-cerita sedikit di situ. Maka di situ ada seorang yang menceritakan dirinya. Dia bilang, Pak Ustadz, itu saya punya anak-anak tidak percaya kalau saya dulu itu miskin sekali katanya. Saya mau menikah, tidak ada jasku. Dia mau menikah, tidak ada jasnya. Lalu ditanya sama istilahnya itu calon lagonya. Karena ini calon lagonya sudah menikah dengan anunya. Dia bilang, ada jas tak? Tidak ada. Kenapa orang mau nikah tidak ada jas? Jadi calon lagonya ini yang dibilang pergi di tempat di tempat jahit. Katanya saya dulu pakai sepeda tua kok dong, pergi tapi begitu katanya dia bertawakal sambil kerja, dia juga kuliah. Alhamdulillah dia menjadi ketua pengadilan agama, lalu dia pensiun. Jadi inilah para jemaah sekalian, maksudnya mari kita betul-betul memperkuat iman dan keyakinan dan tawakal kepada Allah, dan jangan kita ragu-ragu dalam kehidupan ini. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kita, yang penting kita bekerja. Selanjutnya para jemaah sekalian, di sini ada bacaan yang bagus sekali yang pernah dibaca oleh Ustadz Amir. Rupanya di sini ada di bahagian tawakal. Ialah hadis yang ke-7 dari Abi Imarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala. Dari Abi Imarah Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridai keduanya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashika, kalau kau sudah mau naik di tempat tidurmu, fakul, maka bacalah. Jadi kalau kita sudah mau tidur, bacalah ini bacaan. Allahumma, ya Allah, aslamtu nafsi ilaika, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Ragbatan, dengan penuh harapan. Warahbatan, dan penuh rasa takut ilaika kepadamu. La malja'a, tidak ada tempat ini malja' seperti mengungsi. Tidak ada tempat mengungsi atau tempat berlindung, wala manja, dan tidak ada tempat keselamatan minka kepadamu, illa ilaika, kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, amantu, aku beriman, bi kitabika, kepada kitabmu, alladhi anzalta, yang engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabi yang engkau utus. Para jemaah sekalian, di sini dikatakan, fa innaka immitta min lailatika, maka sesungguhnya engkau apabila kamu meninggal pada malam hari itu, mitta alal fitrati, kamu meninggal di atas fitrah, kesucian. Wa in asbahta asabta khairan, dan kalau kamu masih hidup sampai pagi, maka kamu akan mendapatkan kebaikan
muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Jadi inilah para jemaah sekalian bacaan yang sangat bagus kita baca kalau kita mau tidur, di mana kandungan daripada bacaan ini adalah termasuk tawakal, menyerahkan diri, bersandar dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, mungkin bagus saya mengajak jamaah, mari kita mengulangi bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ya, terjemahannya, Allahumma ya Allah, aslamtu, aku serahkan, nafsi, diriku, ilaika kepadamu, wa wajjahtu, dan aku hadapkan, wajhi, wajahku, ilaika kepadamu, wa fawwadtu, dan aku serahkan, amri, urusanku, ilaika kepadamu, wa alja'tu, dan aku sandarkan, dhahri, punggungku, ilaika kepadamu, ragbatan, karena mengharap, wa rahbatan, dan karena takut, ilaika kepadamu, la manja'a, tidak ada, la malja'a, tidak ada tempat perlindungan, wala manja, dan tidak ada tempat keselamatan, minka, daripadamu, illa ilaika, kecuali kepadamu. Amantu, aku beriman, bi kitabika, kepada kitabmu, alladzi, yang anzalta, engkau turunkan, wa nabiyyika, dan kepada nabimu, alladzi arsalta, yang engkau utus. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan para jemaah sekalian. Di sini dikatakan apa ini? Ja'altuha munqadatan laka ta'iatan li hukmika. Apa artinya tadi itu? Para jemaah sekalian, saya serahkan diriku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu. Katanya, ya Allah, saya menjadikannya taat kepadamu, tunduk kepadamu, yaitu kepada hukum-hukummu, rida dengan ketentuanmu, kemudian saya yaitu qanaah dengan takdirmu. Wal ja'tu asnadtu, saya sandarkan dhahri ilaika, maksudnya hifdzaka. Jadi katanya, apa artinya kita ini menyandarkan punggung kepada Allah? Maksudnya kita minta dilindungi dan dijaga oleh Allah. Ya. Ragbatan wa rahbatan ilaika, apa yang dimaksud dengan penuh harapan dan rasa takut kepadamu? Yaitu tam'an fi sawabika, kami ini sangat mengharapkan pahalamu dan sangat takut daripada siksaanmu. Apa artinya? Alal fitrah, meninggal atas fitrah, maksudnya meninggal atas iman. Ya. Jadi kalau ini dibaca para jemaah sekalian, lalu kita meninggal dunia, maka kita meninggal dalam keadaan yaitu fitrah suci. Para jemaah sekalian, kita membaca satu lagi daripada hadis ini. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, fis sahihaini, dalam sahihain, maksudnya Bukhari Muslim, anil bara, dari bara tadi, qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza ataita madja'aka, apabila engkau akan tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, berwuduklah seperti wudukmu kalau mau salat. Nah, jadi para jemaah sekalian, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau tidur maka berwuduklah seperti wudukmu untuk salat. Tsumma taji', kemudian berbalinglah engkau ala shikkikal aimani, atas sisi kananmu, wakul, dan katakanlah apa yang disebut tadi, waj'alhunna, dan jadikanlah itu bacaan-bacaan akhir ma taqulu, yang terakhir kau ucapkan kalau mau tidur. Nah, jadi para jemaah sekalian, rupanya kalau kita mau tidur itu disunnatkan kita berwudu, ya, seperti kalau mau salat. Dan para jemaah sekalian, ada juga yang mengatakan ya lebih baik juga kalau kita salat sunat wudu, karena ada hadis yang mengatakan kalau kita berwudu disunnatkan kita melakukan salat 2 rakaat. Lalu kita berbaring di atas sisi yang kanan. Ya, lebih baik lagi kalau kita berbaring menghadap ke kiblat. Ya, tidak disebutkan di sini, tetapi para jemaah sekalian, secara umum kita itu disunnatkan kalau suka menghadap ke kiblat. Jadi para jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah sekalian. Mungkin ada yang ingin memberi tanggapan atau tambahan atau pertanyaan, saya serahkan kepada jamaah. Ya. Ya. Tafadhal. Ya. Jadi kalau menurut paham saya itu sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kalau umpamanya memang keluarganya itu kalau ditinggalkan, keluarganya ini ada kemampuan, kemudian keluarganya juga mempunyai kesabaran yang rela ditinggalkan karena urusan dakwah, ya tentunya dengan perginya suaminya itu berdakwah berarti mereka bersekutu dalam pahala, karena sedikit banyaknya dia turut memberi andil, memberi motivasi kepada suaminya untuk melakukan dakwah itu, ya. Nah, kecuali kalau kurang biaya untuk keluarga, kemudian keluarga ini tidak bisa juga sabar ditinggalkan sekian lama dalam keadaan kekurangan, maka itu harus diperhitungkan sehingga dua-duanya bisa jalan. Kalaupun dia keluar, dia harus tidak usah lama-lama karena kondisi keluarganya begitu, ya. Kecuali kalau sudah darurat, maksudnya dakwah ini katakanlah seperti yang disebut dalam kitab fikih, kalau musuh sudah menyerang
menyerang ini kita punya negeri, tidak perlu lagi minta izin kepada keluarga, tidak perlu kita pertimbangkan izinnya, karena sudah darurat ini, kita punya daerah ini harus dibela. Tapi kalau masih ada alternatif lain, jadi menurut saya ini dipertimbangkan saja dari maslahatnya dan mudaratnya, iya, sehingga bagaimana dakwah bisa berjalan, keluarga juga bisa tetap disantuni, kira-kira begitu dipertimbangkan anunya, iya. Iya. Jadi dakwah yang di ini Iya. adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, karena tidak semua orang siap meninggalkan keluarganya untuk agama, dengan hartanya dan dirinya, karena ini perintah Allah ini. Jadi kita ini harus kafah dalam beragama. Tidak bisa dipilih-pilih bahwa tidak usah bisa dakwah karena ada ustaz yang dakwah, ada yang mewakili. Ini perintah Allah sebagaimana sholat. Hanya kalau kita tidak ada kemampuan untuk melakukan perintah itu, ya bisa kita mendukung dengan dalam hati kah, atau dengan lisan. Sebagaimana orang Kristen. Orang Kristen ini kalau dia dakwah dengan Kristenannya tanpa ada perintah dari Tuhannya dan kitabnya, maka orang Kristen yang lain akan katakan, pergi mau dakwah, rumahmu kau dikasih rumah, istrimu dibiayai semua, apa keperluannya, motor dikasih, mobil dikasih. Kristen ini tidak ada perintah dalam kitabnya, tidak ada perintah dalam nabinya bahwa kau dakwah. Kita ini yang ada serah terima, Pak. Saat haji wada itu serah terima, itu tanggung jawab ini agama. Ini ada di pundak-pundak sahabat ini. Saya telah sampaikan ini agama kepadamu, sekarang tugasmu ini sampaikan ini kepada manusia tidak ada di tempat ini. Ini serah terima ini, Pak. Karena tidak diutus lagi Nabi. Walaupun ini umat ini ya tenggelam dalam kemaksiatan, tidak ada lagi Nabi. Dan ini harus, agama ini harus sampai kepada orang yang terakhir hidup sebelum hari kiamat. Maka siapa yang sampaikan ini? Di pelosok sana di atas gunung, siapa yang mau jalan kaki ke sana? Tidak ada. Tapi ini masalah keyakinan ini, ya. Dan orang-orang yang dipilih ini bukan orang biasa, Pak. Dia Allah beri kekuatan. Sebenarnya kita ini dakwah ini tidak ada kekuatan manusia ini. Nabi saja tersiap-siap. Tapi Allah bersama mereka, kekuatan Allah bersama mereka, dan tidak ada yang bisa lawan. Tidak ada orang mampu naik itu 70 tahun, 80 tahun jalan kaki ke atas gunung. Melihat orang-orang itu yang telah dikristenisasi. Nah, tidak ada ini orang yang biayai. Tidak ada. Ditinggalkan istri anak ini, sebagaimana Nabi Ibrahim, siapa yang biayai? Siapa yang hidupi anaknya, istrinya? Siapa yang kasih pelajaran sampai anaknya jadi taat, istrinya jadi taat? Sahabat pun begitu. Jadi bukan tidak ada contoh dan bukan tidak ada perintah ini, Pak. Hanya ya, seseorang yang diberi amanah, diberi kekuatan, ya, digunakan waktunya, dirinya, hartanya untuk agama ini, maka ini perlu kita support. Sebagaimana orang-orang, jangan kita melihat sebelah mata, ya. Bahwa biar temui dia karena dia memang tidak ada pekerjaannya itu. Ya. Oh, menderitanya anaknya ini, menderitanya istrinya, menangis, miskin, rumahnya tidak dibangun. Ya. Bilal waktu disiksa, Pak. Bilal waktu disiksa, dia katakan, sahabat, senangmu kau ini, Bilal, istrimu cantik, kehidupanmu sudah jadi gubernur. Maka Bilal katakan ini, kenikmatan yang paling nikmat yang saya rasakan ketika saya ditindis batu waktu menderita karena agama. Orang-orang kafir melihat ini Bilal disiksa,
dipukul orang Arab ini, kalau pukul Pak besar badannya, bergantian Pak. Tapi yang dirasakan Bilal ini, kalau memperlihatkan orang kafir ini disiksa karena agama, tapi Bilal merasakan kenikmatan atas agama. Nabi Ibrahim dibakar, orang tuanya katakan keluarkan celananya, keluarkan, biar dia tambah menderita dalam api. Ya. Orang dia menderita, dibakar, ya, tanpa. Tapi Allah tetapkan kenikmatan dalam penderitaannya. Orang-orang melihat ini, orang-orang dakwah, istrinya menangis, kekurangan makanan, kekurangan uang, menderita, tapi ada kenikmatan di dalamnya. Kenapa orang-orang rame-rame ini Pak? Miskin tapi sambut tak kasih agama. Karena ada kenikmatan yang Allah berikan. Tolong-tolong mau tinggalkan keluarganya Pak. Kalau tidak ada kenikmatan yang dia bisa rasakan, perubahan dalam dirinya, perubahan dalam keluarganya. Tolong-tolong seluruh dunia ini Pak, 200 lebih negara ini yang buat ini kerja. Bahkan negara-negara kafir yang paling dia takuti ini saja. Bukan dia takut dengan persenjataannya orang kafir, tapi dia takut dengan orang-orang yang bersama Tuhannya ini, sampaikan ini agama dengan dirinya, hartanya, dengan keikhlasannya. Itu saya kira penjelasannya. Iya. Yang saya rasakan seperti itu dan yang terjadi seperti itu. Masalah saya kira ini satu tambahan dan masukan, ya mudah-mudahan menjadi motivasi sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Nabi, al-mu'minu mir'atu akhihi, orang beriman itu adalah cermin bagi saudaranya. Saya kira ini rupanya ada juga kondisi-kondisi yang khusus untuk orang-orang yang khusus, sehingga mampu artinya melakukan yang mungkin untuk orang lain ini artinya berat dan sukar dilakukan. Ya, jadi kita kembalikan saja kepada firman Allah yang mengatakan walikullin darajatun mimma amilu, dan masing-masing orang itu memperoleh derajat sesuai dengan amalnya, sesuai dengan keyakinannya. Ya, saya kira terima kasih banyak ini motivasinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan tadi masih berhubungan dengan topik kita mengenai tawakal. Yang saya pakai ilustrasi itu kalau mau tidur itu pesannya Rasulullah kepada Aisyah. Iya. Janganlah kamu tidur Aisyah sebelum menghatamkan Al-Quran. Janganlah kamu tidur Aisyah sebelum berhaji dan umrah pahalanya. Janganlah kamu tidur Aisyah sebelum minta syafaat dari itu. Janganlah kamu tidur Aisyah sebelum minta maaf semua orang baik yang masih hidup maupun sudah mati. Janganlah kamu tidur Aisyah sebelum menyerahkan dirimu secara total kepada Allah. Itu yang saya pahami. Yang mana lebih bagus, yang mana lebih kuat sanadnya, yang Ustaz tadi bacakan dengan yang ya, terima kasih. Jadi kalau ini yang kita bacakan tadi, ini muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Artinya Bukhari Muslim. Bukhari Muslim di hadis yang ke-2081. Masya Allah, iya. Tapi kalau kira-kira itu tadi Pak, hadis di mana itu? Ketika Aisyah mau tidur di bangkunya Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, Oh, tidak maksudnya sumbernya Pak dari. tapi itu sangat lazim. Ya, bagus di itu. Perlu dicari Ustaz. Tapi kalau membaca Qul huwallahu 3 kali kan pernah Iya. Wabil falak, wabil nas, ya pernah kita pelajari itu. Banyak buku-bukunya itu setiap mengatakan itu. Kalau Kali rahasia kali, kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian salawat kepada Nabi. Kemudian Allahumma sholli ala muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat sampai itu juga. Kemudian bismika Allahumma ya bismika. Itu ada 5
Iya. Banyak di buku Iya. tentang tidur. Hmm. Semuanya bagus, bagusnya gitu lah. Cuma Iya. Jadi maaf kalau kita tanyakan mengenai anunya yang lebih kuat dalilnya, sepertinya nih lebih kuat karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya. Jadi ya namanya ilmu bisa kita cari nanti sumbernya supaya kita bisa bandingkan hadisnya. Kalau iya menghafal Al-Quran juga perintah dari Rasul. iya. Cuman di sini tidak disebutkan itu. Iya. Dan mungkin di kitab yang lain. Iya. Ya mudah-mudahan ada, nanti kita lihat sumber. Ya. Yang lain mungkin bukan buku ini. Ya mungkin ya. Sama tadi tuh baru saya dengar juga, bukan baru saya dengar, saya surga dan neraka sudah diciptakan, memang sisa kita masuk nanti di surga. Iya. Sudah selesai di surga dan neraka. Iya. Sudah dihiasi, sudah dikasih juga. Iya. Sudah dihiasi dengan pagar-pagar surga. Itu kan penghuni surga dan neraka sudah ditetapkan. Iya. Ada sahabatnya Rasulullah. Berapa kita berang? Sudah ditentukan. Penghuni surga dan neraka. Iya. Tapi kembali ditanya. Untuk dapat diberamal karena tidak tahu di mana posisinya. Iya, betul. Nah, jadi ada ini mengatakan bahwa ada sahabat Nabi yang berkata kepada Rasulullah SAW, kalau memang surga dan neraka sudah ditetapkan orangnya, ya kita anu saja, kita tawakal saja. Oh tidak, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing orang akan dimudahkan sesuai dengan anunya itu, sesuai dengan anunya, takdirnya itu. Tetapi Nabi SAW membaca ayat, kalau mau dimudahkan, fa amma man a'ta, siapa yang suka memberi yang diminta oleh agama, fa amma man a'ta wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan percaya kepada janji-janji kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, ini kami mudahkan ke jalan mudah ini ke surga. Wa amma man bakhila, siapa yang bakhil, wastagna, dan merasa diri cukup, tidak mau tidak mau mendengar dari orang lain, tidak mau mengambil nasihat karena dia merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan janji-janji kebaikan. Apa itu? Fasanuyassiru lil usra, kami mudahkan kepada yang sukar ini. Jadi memang ada takdir dari Allah, tetapi ada juga usaha manusia. Iya. Jadi saya kira bagus itu bahwa ada orang yang mau mengatakan kalau begitu karena sudah ditentukan, biar kita beramal juga kalau ditentukan masuk neraka, biar kita tidak beramal kalau ditentukan masuk surga. Oh tidak begitu, karena orang masing-masing dimudahkan sesuai dengan jalannya itu. Lalu Nabi memberi petunjuk dengan surat Al-Lail itu, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Pertanyaannya Ustaz, siapa yang tahu takdirnya? Tidak ada. Makanya Itu yang tahu yang dimasukkan surga. ya itu. Ya ini misalnya tadi karena dia mau kepada Siapa yang tahu? Nah. Jadi kalau mereka menyerahkan. Saya kira ada pembagiannya Ustaz, yang mana takdir yang sudah ditetapkan, yang mana takdir yang bisa berubah. Iya. Karena doa itu kan bisa diubah takdir. Ya betul. Iya. Mungkin ada takdir yang sifatnya berpaten, ada yang nasib. Iya. Dan juga mungkin kita mengatakan takdir dengan nasib beda. Iya. Kalau misalnya sudah ditakdirkan, ya berarti doa gimana? Ya cocok. Jadi ada takdir di Lauhul Mahfuz, Ya. tidak berubah itu. Paten. Tapi masih ada takdir-takdir yang di tangannya malaikat, berupa konsep-konsep.
Jadi ya kalau ini orang silaturahim, rezekinya begini. Kalau tidak silaturahim, ya kira-kira begitu. Iya. Iya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan, dan terima kasih atas masukan-masukan dari para hadirin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.